Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Sabrijal. Saya dari Universitas Prima Indonesia, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Keuangan Pagi semester 4. Hari ini saya akan menjelaskan suatu topik dari perpajakan, yaitu PPh pasal 22. Apa sih PPh pasal 22 itu? PPh pasal 22 adalah pajak yang diberikan kepada badan usaha, mau baik perusahaan milik pemerintah atau BUMN maupun perusahaan swasta yang melakukan kegiatan ekspor, impor, reimpor atau pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan suatu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Nah, dasar hukum pajak penghasilan pasal 22 ini adalah yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atau Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan banyak lagi, tapi saya jelaskan cukup dua saja dulu. Mari kita masuk ke subjek-subjek PPh pasal 22 dan pihak pengumutnya. Yang menjadi subjek pajak penghasilan pasal 22 adalah badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Pihak yang dapat ditujuk sebagai pemungut atau yang berhak memotong PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua, ada bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, ada bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Selanjutnya, ada wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah yang pertama itu ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produk kepada distributor dalam negeri. Yang kedua ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketiga ada produsen importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Selanjutnya kita masuk ke objek PPh pasal 22 dan pengecualiannya. Objek PPh pasal 22 sesuai peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 PMK 010 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh importir. Yang kedua, ada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya. Yang ketiga, ada pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan atau UP yang dilakukan oleh bendahara pengelola. Yang keempat, ada pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS oleh KPA atau pejabat penerbit perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Yang kelima, ada pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN atau badan usaha milik negara. Yang keenam, ada penjualan hasil produksi kepada distributor
di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi. Nah, yang terakhir nih ada 7 pengecualian PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang-barang atau penyerahan barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang tidak terutang PPh pasal 22. Nah, pernyataan tersebut harus berdasarkan surat keterangan bebas pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, ada impor barang-barang yang dibebaskan biaya masuk. Apa saja yang dibebaskan biaya masuk? Yang pertama, yang impor yang dilakukan dalam kawasan berikat atau kawasan bebas biaya masuk, sehingga barang-barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor, dan reimpor, dan interport produksi untuk tujuan ekspor atau FT, yaitu tempat penimbunan barang dagang karena pengimpornya tidak membayar biaya masuk sebagaimana semestinya. Yang kedua, ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1973. Nah, yang ketiga ada berupa kiriman hadiah, dan yang keempat untuk tujuan keilmuan. Kembali ke pengecualian tadi, kita lanjut ke yang nomor 3, yaitu pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta rupiah. Jumlah ini bukan jumlah yang dipecah-pecah. Yang keempat ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar, minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda pos, dan telepon. Yang kelima ada pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, PAUD, atau BOS pendidikan lainnya. Yang keenam ada pembayaran atas pembelian barang dari WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas. Yang terakhir, yang ketujuh, pembayaran atas pembelian gabah dan atau beras. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bahas tentang PPh pasal 22 ini. Sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas dari PPh pasal 22 ini, namun hari ini saya akan bahasnya cuma sampai di situ saja. Bila ada salah kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.